Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, Kali ini kita kembali lagi membahas hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Azkar ya. Kemarin kita sudah bahas mulai dari part 1 sampai part 6. Nah, di situ kita sudah membahas zikir-zikir setelah zikir-zikir pagi dan sore hari, di mana hadis-hadis yang terdapat di situ ada hadis sahih, kemudian ada hadis hasan, kemudian ada yang isnadnya sahih, ada yang isnadnya hasan dan lain sebagainya sampai yang kalau nggak salah ada juga yang saya temukan itu syadidud dhaaf ya. Tapi intinya kalau misalkan teman-teman ya istilahnya mengamalkan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Al-Azkar ini, zikir-zikir yang ada di dalam kitab Al-Azkar ini paling tidak upayakan itu didahulukan itu hadis-hadis sahihnya. Kayak gitu ya. Hadis-hadis sahihnya kalau misalkan teman-teman nggak sanggup menyelesaikan semua. Tapi kalau misalkan hadis-hadis sahih sudah oke, nggak ada masalah, bisa teman-teman optimalkan. Nah, baru lanjut ke hadis-hadis doifnya seperti itu ya. Supaya ya kalau misalkan hadis-hadis doif teman-teman zong kayak gitu masih ada yang menutupi dengan hadis-hadis yang sahih seperti zikir-zikir di hadis-hadis yang sahih. Tapi kalau misalkan tidak ada sama sekali ya sudah itu ya. Kalau toh pun di hadis doif itu memang betul ada keutamaannya, memang betul itu ya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman punya apa ya apa namanya bonus tambahan daripada hadis doib tersebut, fadhailul amal tersebut ya. Tapi ya intinya kalau saya itu mulai dari hadis sahih dulu yang saya cari, kemudian hasan terus ke bawah seperti itu ya. Jangan sampai kebalik yang diutamakan itu yang hadis doib, apalagi yang syadidud dhaaf yang berat betul itu. Jangan sampai itu yang didahulukan. Tapi ya umumnya kalau yang saya lihat itu dimanapun di sosial media itu jarang yang saya lihat yang ditonjolkan itu hadis-hadis sahih atau hasan. Karena kalau misalkan zikir-zikir yang terdapat di dalam hadis sahih dan hasan itu kurang menjanjikan itu, kurang menjanjikan. Tapi kalau misalkan hadis doib atau hadis palsu, itu berkali-kali lipat itu ya. Bahkan kalau kita sekali mengamalkan suatu kali amalan, itu pahalanya itu eh, sama dengan satu orang nabi dan rasul seperti itu ya. Dahsyat pokoknya. Itu sudah ciri-ciri itu ya. Tuh. Nah, di sini kita akan bahas uh, zikir yang ada yang mesti kita baca pada Jumat pagi. Bab mayakulu fi sobihatil Jum'ati. Bab yang membahas tentang zikir atau doa yang dibaca di pada saat Jumat pagi ya. I'lam ketahuilah anna kulla ma yuqalu bahwasanya setiap apa-apa yang diucapkan fi ghairi yaumil jum'ati pada hari-hari selain hari Jumat yuqalu fihi maka dibaca juga pada hari Jumat ya. Kemarin kita sudah bahas ya kan zikir-zikir yang dibaca di luar hari Jumat. Nah,
Zikir-zikir yang dibaca di hari Jumat pagi itu ya zikir-zikir atau doa-doa yang ada di pembahasan kemarin ya, zikir pada pagi dan sore hari, seperti itu ya. Jadi, itu semua yang teman-teman baca di Jumat pagi ya. Wa yasdadu istihbabu kasrati zikri fihi ala ghairihi wa yasdadu, dan bertambah pula itu atau bertambah banyak istihbabu, disunahkannya, bertambah disunahkannya kasrati zikri, dengan memperbanyak zikir fihi pada hari Jumat ala ghairihi ya, melebihi hari-hari di luar dari hari Jumat ya. Jadi kalau teman-teman baca zikir yang ada di Jumat pagi ini itu lebih bertambah kesunahannya, lebih bertambah pahalanya berbanding dengan di luar di hari-hari selain daripada hari Jumat ya. Wa yasdadu kasratus sholati, dan begitu juga hendaklah kita memperbanyak di sini kasratus sholati, bacaan sholawat ala Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam, atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita juga disunahkan untuk memperbanyak sholawat ya. Intinya walaupun tidak memperbanyak sholawat ya, katakanlah seperti itu, tapi ya apa-apa yang ada di dalam zikir yang ada di waktu pagi dan petang hari itu sudah kurang lebih sama, dan juga ada juga sholawat di yang sudah kita bahas kemarin itu ya. Kemudian di sini hadis 239 ya. Warwaina, dan kami telah meriwayatkan fi kitabi Ibnu Sunni, pada kitab Ibnu Sunni, Anas radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik, semoga Allah meridhoi atas beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda, man qala, barang siapa yang membaca zikir sobi hatta yaumal jum'ati, pada pagi hari, pada Jumat pagi, qabla sholatil ghadati, sebelum sholat subuh, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullah, saya memohon ampun kepada Allah, allazi, yang la ilaha illahu, yang tidak ada sesembahan kecuali Allah ya, kecuali Dia. Allazi ini isi mausul ya, isi mausul. Nah, setiap isi mausul pasti membutuhkan kepada silah ya, jumlah atau kalimat sesudahnya, supaya isi mausul ini bisa memberikan makna ya, istilahnya dia bisa memberikan supaya orang tuh bisa lebih paham lagi, seperti itu fungsinya daripada silah ya. Silah itu jumlah atau kalimat setelahnya, la ilaha illa. Nah, habis itu pada isi mausul itu harus ada domir yang kembali kepada isi mausul tersebut, yaitu huwa di situ ya, itu huwa di situ. Kemudian al hayyul qayyum wa atubu ilaih, zat yang maha hidup dan maha mandiri sendiri ya, berdiri sendiri, wa atubu ilaih, dan saya bertobat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi al-hayyu ini yang maha hidup. Maksudnya begini ya, kalau al-hayyu di sini apa sih bedanya hidupnya makhluk dengan hidupnya Allah Subhanahu wa taala? Kalau hidupnya makhluk itu bergantung dengan sang kholik itu ya. Bergantung sama sang kholik, bergantung juga sama orang-orang yang ada di sekitarnya.
begitu ya, atau lingkungan yang ada di sekitar. Kayak contoh misalkan manusia pasti membutuhkan tempat, mesti membutuhkan ruang, oksigen, kemudian apalagi pekerjaan, pasti membutuhkan bos lagi, gitu kan, klien dan lain sebagainya supaya dia bisa hidup. Nah, tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup, ya Allah lah yang menghidupkan kita, gitu. Ya Allah sendiri, gitu ya. Itu bedanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Khalik dengan makhluk. Jadi hidupnya makhluk itu sebagai tanda bahwa adanya Khalik. Gitu ya. Al-Qayyum ya, yang berdiri sendiri. Nah, ini berdiri sendiri ini artinya ya tidak butuh apapun daripada amal ibadahnya manusia, makhluknya itu. Mau satu dunia ini misalkan kufur semua, tidak ada yang mau apa ya istilahnya berzikir, tidak ada mau beribadah, tidak ada yang menyembah, enggak ada masalah. Tidak akan sedikit pun menurunkan derajat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu enggak akan ada. Itu ya. Itu yang namanya Al-Qayyum. Berdiri sendiri. Pokoknya nggak butuh dengan apapun. Gitu. Bahkan ya di dalam Al-Quran apa kalau nggak hadis kalau nggak salah. Yang mana sebenarnya apa yang kalian kurbankan pada hari itu kurban itu nggak ada efeknya ke aku. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu efeknya itu ke kalian. Itu. Dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah sama rotin dibaca 3 kali ya. Jadi bacaannya adalah Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih gitu ya. Dibaca 3 kali. Ghafarallahu maka Allah saya Allah akan mengampuni dzunubahu terhadap dosa-dosanya walau kana misla zabadil bahri meskipun dosa-dosanya tersebut seperti atau seluas atau sebanyak buih di lautan itu ya. Wa yustahabbul aksaru minat doa dan disunahkan untuk memperbanyak berdoa fi jami yaumil jum'ati di sepanjang hari Jumat ya. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu roja'an li musadafati sa'atil ijabah. Roja'an dengan harapan limusodafati untuk mendapati atau untuk menepati ya saatil ijabah waktu yang mustajab. Ini penting ya karena di hari Jumat itu mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari itu ada waktu yang mustajab di situ yang mesti teman-teman perhatikan di situ ya. Itu dan waktunya itu sempit. Itu kalau misalkan teman-teman berdoa di situ, wow, itu tidak ada satupun penghalang yang apa ya istilahnya yang bisa ini. Pokoknya Allah langsung dengar itu. Wa qad ikhtulifa fihi ala aqwali katsiratin. Dan di sini pada waktu mustajab di situ ya waktu saatul ijabah itu terdapat perbedaan pandangan oleh beberapa ulama itu ya ala aqwalin kasirotin terdapat banyak pandangan di sini ya. Fakila ada juga yang mengatakan waktunya saatul ijabah itu adalah ba'da tulu'il fajri qabla tulu'i syamsi. Setelah terbitnya fajar sebelum terbitnya matahari ya. Ada yang mengatakan setelah terbitnya fajar kemudian sebelum terbitnya matahari itu saatul ijabah. Wakilah dan juga ada pula yang mengatakan ba'da tulu'i syamsi setelah terbitnya matahari atau juga ada yang mengatakan wakilah di sini ba'da zawal setelah tergelincirnya matahari. Wakilah
dan ada juga yang mengatakan ba'dal asri, setelah asar. Wakilah ghairu dzalik, dan ada pula yang berpendapat pada waktu selain daripada yang sudah disebutkan, ya misalkan di waktu pas khotib mau apa ya, khutbah yang kedua. Nah, itu juga ada yang mengatakan bahwasanya ya di situ waktu mustajab. Ya intinya mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari itu upayakan harus ya ada zikir ibadah di situ ya. Bahkan bagaimana kalau misalkan seseorang tersebut duduk tidak melaksanakan apa-apa karena dia menunggu waktu zuhur atau waktu asar. Ya, itu dihitung ibadah, dihitung sholat karena apa? Dia apa ya, menunggu waktu untuk sholat. Itu ada di apa ya, dibahas di hadis yang berapa kemarin itu di dalam kitab Bulughul Maram itu. Ya kan, karena ya dia nunggu waktu sholat kan, waktu sholat asar, dan dia tidak boleh lagi ada sholat di situ. Nah, itu seperti apa? Itu juga dibahas juga kemarin di dalam kitab Bulughul Maram, kemarin sudah kita bahas ya. Jadi tinggal teman cek aja lagi di situ. Waktu yang mustajab di hari apa? Di hari Jumat. Wasohihu, dan adapun pendapat yang benar, bal as-sawabu, bahkan pendapat yang paling tepat, allazi la yajuzu ghairuhu, yang mana tidak membolehkan selain daripada itu ya. Jadi di sini pendapat yang benar dan tepat di sini adalah waktu yang bukan daripada selain daripada itu ya. Artinya ya misalkan di luar daripada hari Jumat itu kan, atau malam Sabtunya, nah itu sudah nggak ada lagi waktu saatul ijabah itu ya. Kemudian eh, di sini kita lanjut di hadis 240 ya. Masa bata fi saati muslimin, dan apa-apa yang sudah ditetapkan fi Sahih Muslimin, di dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Musa al-Asy'ari, dari sahabat Rasulullah Abu Musa al-Asy'ari, ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annaha, sesungguhnya uh, waktu mustajab, saatul ijabah itu, ma bainal julusil imam, ialah antara duduknya imam alal mimbar, di atas mimbar, ila ayyusallim fis sholati, sampai imam mengucapkan salam ya. Jadi waktu yang mustajab di situ adalah duduknya imam di atas mimbar sampai imam tersebut mengucapkan salam di waktu sholatnya. Nah, anggaplah kita contoh ya, kalau misalkan sholat Jumat, nah pas ruku, sujud, itu memang tumpahkan memang di situ doa-doa gitu ya, sesempat mungkin uh, 3 kata, 2 kata kayak gitu, langsung berdoa di situ, itu mustajab di situ ya. Itu karena antara duduknya imam di atas mimbar sampai imam tersebut mengucapkan salam di dalam sholatnya, intinya pas-pas di dalam sholatnya, itu yang mustajab ya. Jadi kalau misalkan apa ya, teman-teman mencari waktu-waktu yang mustajab itu kapan, kemudian kapan sih kita mesti berinteraksi atau kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala yang didengar, itu bukan di makam para wali. Salah ya. Kalau bisa jangan ke situ ya. Tapi yang paling mustajab itu pas pada saat
kita di waktu-waktu sholat, ya gitu kan, di waktu ruku, sujud, kemudian apalagi waktu hari Jumat. Nah, itu manfaatkan betul di antara duduknya imam dari atas di atas mimbar sampai dia. Nah, itu waktu-waktu yang berdoa, ya. Usahakan kalau misalkan teman-teman tawasul itu ya apa ya? Kalau di dalam kitab di beberapa tafsir yang saya lihat itu, tawasul itu adalah sarana kita untuk menghantarkan apa yang kita maksud, itu kan. Itu di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir di situ. Nah, tapi tawasul yang betul-betul disyariatkan di situ di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Al-Qutubi dan tafsir At-Tabari di situ sarana wasilah yang mesti harus kita cari itu adalah wasilah daripada amal-amal soleh kita ya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah wasilah kita, tawasul kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya. Lewat amal-amal soleh, misalkan sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Itu adalah wasilah kita atau cara kita bertawasul untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ke makam para wali. Tuh ya. Sejauh saya tahu ya, sejauh yang tahu itu beda ya antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kalau makhluknya oke, kita mesti harus ada koneksi, kita mesti harus ada orang dalam yang bisa melobi presiden, bos atau apa segala macam kayak gitu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala nggak perlu seperti itu ya. Kita ya langsung aja uh, telah langsung kayak gitu kan waktu-waktu mustajab apa segala macam berdoa kayak gitu nggak ada masalah. Kita mau pakai tawasul gitu ya, bertawasul dengan nama-nama Allah, kemudian dengan amal soleh kita, kemudian dengan doa orang soleh yang masih hidup, itu bagus untuk bertawasul ya. Pak Yai tolong doakan saya supaya sukses, nah itu bagus, itu boleh. Tapi kalau yang sudah meninggal, eh, kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertawasul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu hilaf, masih itu hilaf ya, masih ada perbedaan pandangan di situ. Tapi ya minimal ya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ada masalah di situ ya, karena ada yang membolehkan ada tidak. Tapi kalau di luar daripada itu kalau bisa jangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman, mungkin ada yang tidak pantas untuk dipendengarkan, tidak sesuai dengan ekspektasi, saya mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.